Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala, amma ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah, kemudian berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok kami akan menjelaskan penjabaran tentang materi kami yang telah kami presentasikan beberapa waktu yang lalu. Kemudian materi kami dengan judul penyelenggaraan pendidikan non formal dan pendidikan informal. Baik, nama saya Ahmad Nasir Sitorus bersama rekan saya. Di sebelah kanan saya itu Saudari Rajimawati, kemudian di sebelah kiri saya yaitu Saudari Dina Novita. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang materi kami. Selamat menyaksikan. A. Manajemen penyelenggaraan lembaga pendidikan non formal. 1. Pengertian penyelenggaraan. Dalam penyelenggaraan perencanaan pendidikan non formal, secara strategis harus menghargai nilai-nilai sosial budaya seperti tradisi, adat istiadat, dan keyakinan yang tumbuh pendidikan di masyarakat dan melibatkannya dalam proses pendidikan. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Yang kedua, pengertian pendidikan non formal. Pendidikan non formal adalah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya. Yang ketiga, pengertian penyelenggaraan pendidikan non formal. Mengemukakan bahwa sistem pengajaran dalam proses penyelenggaraan dan pelaksanaan program pendidikan non formal meliputi kelompok, organisasi dan lembaga, mekanisme sosial budaya seperti perlombaan dan pertandingan, kesenian tradisional seperti wayang, ludruk, ataupun teknologi modern seperti televisi, radio, film, dan sebagainya. Selanjutnya, di sini ada B, perencanaan strategis lembaga pendidikan non formal. Berdasarkan Al-Quran surah Al-Alaq ayat 4 dan 5, untuk mendapatkan pengetahuan, manusia harus membaca yang tertulis dan yang tidak tertulis. Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk melakukan perenungan, pengkajian, dan percobaan. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam merencanakan penyelenggaraan pendidikan non formal antara lain: yang pertama, melakukan studi kelayakan. Studi kelayakan ini dimaksudkan untuk melihat kondisi daerah yang akan dijadikan sebagai lokasi sasaran. Dan yang kedua, hasil analisis studi kelayakan ini memberi gambaran situasi atau keadaan lokasi menurut aspek-aspek yang diteliti. Selanjutnya, dapat disusun alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, menetapkan daerah pengembangan hasil analisis dan alternatif-alternatif yang tersedia. Dapatlah ditentukan lokasi sasaran yang dapat dijadikan sebagai lokasi binaan.